adik-adik yang manis, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Ya, hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah legenda dari tanah Sunda yang sangat terkenal. Pernahkah kalian mendengar tentang situ Bagendit? Ini adalah kisah yang penuh dengan pelajaran tentang keserakahan dan keajaiban alam. Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung yang hijau, hiduplah seorang wanita kaya raya bernama Nyi Endit. Dia adalah orang terkaya di desa itu. Dengan kekayaan melimpah berupa emas, perhiasan, dan tanah yang luas. Namun sayangnya, meski kaya, hati Nyi Endit dipenuhi oleh keserakahan dan keangkuhan. Dia tidak pernah mau berbagi dengan orang lain, bahkan kepada tetangganya yang miskin. Adik-adik, Nyi Endit adalah seorang yang tidak peduli pada sesamanya. Dia selalu memikirkan cara untuk menambah kekayaannya dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Meski rumahnya besar dan ladangnya luas, tapi hatinya tidak seluas kekayaannya. Dia sangat pelit dan kikir. Dengan kekayaannya yang melimpah, Nyi Endit sering mengadakan pesta besar di rumahnya. Namun, pesta-pesta itu hanya dihadiri oleh orang-orang kaya dan para pejabat. Orang-orang miskin di desa hanya bisa melihat dari kejauhan karena mereka tidak diundang. Nyi Endit begitu sombong dan menganggap rendah mereka yang kurang beruntung. Kasihan sekali ya adik-adik, orang-orang miskin itu hanya ingin sedikit makanan, tapi mereka tidak diperbolehkan masuk. Nyi Endit bahkan mengusir mereka dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Suatu hari, datanglah seorang pengemis tua ke desa itu. Pengemis ini sangat berbeda dari yang lain. Meski penampilannya sangat sederhana, ada sesuatu yang membuatnya terlihat istimewa. Dia membawa tongkat kayu tua dan tatapan matanya tajam, seolah menyimpan rahasia yang besar. Pengemis ini mendatangi dan mengetuk pintu rumah Nyi Endit dengan pelan. Nyi Endit menatap dengan tatapan mata yang memandang rendah pada pengemis tersebut. Pengemis itu memohon dengan suara pelan, "Nyi Endit, tolong beri saya sedikit makanan dan air. Saya sangat lapar dan haus." Namun apa yang dilakukan Nyi Endit? Dia malah marah-marah dan mengusir pengemis tua itu dengan kasar. "Pergi dari sini, pengemis tua. Kamu telah mengganggu saya.
kamu tidak pantas berada di sini, kata Nyi Endit dengan nada yang penuh kebencian. Pengemis tua itu kemudian berkata dengan suara yang terdengar seperti gemuruh petir, "Nyi Endit, keserakahanmu akan menjadi malapetaka bagimu. Sebentar lagi kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu." Setelah berkata demikian, pengemis tua itu hilang begitu saja, seolah tertelan oleh angin. Setelah pengemis itu pergi, terjadi sesuatu yang luar biasa adik-adik. Tanah di sekitar rumah Nyi Endit mulai retak, dan dari retakan itu muncul air yang semakin lama semakin banyak. Air tersebut tidak berhenti mengalir, malah semakin deras dan meluas, menenggelamkan rumah Nyi Endit dan sekitarnya. Air itu tidak pernah berhenti mengalir, hingga akhirnya seluruh desa tenggelam dan berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas. Rumah Nyi Endit, ladangnya, dan semua kekayaannya hilang ditelan air. Danau itu kemudian dikenal sebagai Situ Bagendit, yang berarti Danau Bagendit. Begitulah adik-adik, terbentuklah Situ Bagendit yang indah. Namun keindahan danau ini mengingatkan kita pada akibat dari keserakahan Nyi Endit yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa keserakahan dan keangkuhan tidak akan membawa kebaikan. Nyi Endit yang kaya raya akhirnya kehilangan segalanya karena sifat buruknya. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, berbagi dengan sesama, dan tidak sombong. Dengan begitu, kita akan hidup damai dan bahagia seperti desa di tepi Situ Bagendit ini. Apapun yang kita miliki, semuanya hanya titipan dari Allah yang setiap saat bisa saja apa yang kita miliki tersebut akan diambil kembali. Dan ingat, di setiap rezeki yang kita dapatkan, di situ juga ada rezeki orang lain. Jadi jangan lupa untuk selalu berbagi dengan sesama. Tetaplah menjadi anak yang baik hati ya adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga bagikan video Kasama ke teman-temannya yang lain ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!